Halo guys, halo semuanya, halo sobat finansial. Gue nggak tahu gue harus nyapa kalian apa karena ini video pertama gue, jadi ya maklum-maklum aja ya. Bagi kalian yang belum tahu gue siapa, panggil gue Jagat. Nah, pada kesempatan kali ini gue pengen ngasih kalian tutorial gimana caranya nge-track expense bulanan kalian. Biar kalian tahu nih, atau setidaknya ini concern gue lah. Gue nggak tahu nih, baru pertengahan bulan, duit gue udah kemana gitu. Apakah gue over expense, apa gue over budget, atau gue duit gue ngilang aja gitu. Gue nggak tahu kemana kan. Jadi gue berinisiatif untuk ngebuat expense dashboard ini gitu. Expense dashboard ini dibuat di Power BI. Jadi kalau kalian lihat ini adalah interaktif dashboard, bisa kalian pencet-pencet. Untuk link dan template-nya bisa kalian akses atau kalian bisa download di link di bawah ini, bisa melalui deskripsi YouTube atau website gua. Nah, kalian penasaran kan? Let's check it out. Nah, pertama gue bakal ngasih overview dulu apa aja yang ada di interaktif dashboard gue. Pertama, kita bisa ngeliat amount by kategori. Jadi ini udah ada kategori gue, expense gue kemana aja selama dari Januari sampai September gitu. Katus, ini duit gue ngabisin education, untuk dentist, atau untuk beli baju, atau untuk bayar asuransi gitu kan. Ya lengkap semuanya ada di sini. Kita juga bisa melihat di mana kita belanja expense tersebut, di Tokopedia atau di Grab atau di Kimia Farma atau di Rupa-Rupa atau di BCA Live atau di Agoda atau di McD gitu kan. Biasanya untuk major expense yang gue keluarin, gue bakal masukin ke platformnya biar gue bisa tahu seberapa banyak sih gue ngabisin duit gue di platform ini. Di sini juga kalian bisa lihat detail transaksinya dan juga detail pengeluaran kalian. Jadi ini sama ini tie up gitu ya. Dan juga bisa ngelihat trending kalian, expense kalian itu seperti apa. Dan kalau kalian lihat, gue March gue ngabisin 10 juta dan gue Juni gue ngabisin 2 juta. Nah, bisa aja nih kita menyimpulkan gitu. Di March gue banyak banget, apakah gue over expensive? Atau emang duit gue lagi banyak, jadi gue belanja banyak? Dan apakah ketika Juni gue gak punya duit atau gue miskin, jadinya gue menghemat lebih banyak gitu. Tapi ini trendingnya setelah di Agustus gue naik lagi gitu kan. Di sini juga karena interaktif kita bisa lihat per bulannya berapa. Di sini gue ambil contoh bulan Mei gue belanja 4 juta gitu. Gue paling banyak belanja Mei di Tokopedia untuk peralatannya, untuk peralatan bisnis gue. Ini ada juga detail transaksinya ke apa aja gitu. Dan gue juga nonton film pakai kartu kredit sebesar 190.000. Gue nggak tahu nih kenapa gue nonton bisa 190.000, itu masih sebuah pertanyaan sih. Tapi ya udahlah ya gitu. Nah, gue bakal ngasih tahu kalian gimana caranya ngambil data, mengolah data, sampai update data ke Power BI ini. Jadi pertama-tama di dalam file tersebut juga udah ada Money Dashboard Tutorial Excel Sheet. Di sini udah ada list transaksi gua apa aja dari Januari sampai September gitu kan. Kita lanjut ke query. Nah, ini adalah list transaksi gua, credit card gua. Jadi kalian bisa lihat udah ada tanggalnya berapa, deskripsinya apa, nominalnya berapa gitu kan. Sebenarnya nggak harus dari credit card, tapi majority my expense gitu. Kebanyakan expense gue menggunakan credit card. Kenapa? Karena biar bisa di-trace gitu, biar bisa di-track. Gue masukin ke Money Dashboard ini. Sebenarnya kalian bisa pakai manual atau kalian bisa ngambil dari transaksi debit kalian gitu dengan cara ekspor dari klik BCA atau bank yang kalian punya gitu. Nah, jadi kita langsung aja kita copy transaksinya apa ke sini. Nah, enaknya di sini lu nggak perlu add insert data lagi karena ini udah table. Jadi ketika lu paste dia udah nambah sendiri dan juga udah ke format langsung semuanya. Nah, selanjutnya kita
identifikasi dulu transaksinya apa. Karena kita mau identifikasi transaksi Oktober, kita filter dulu Oktobernya. Kita filter ke Oktober. Oke. Nah, karena kredit ini income, kita langsung ubah aja ke income-nya. Income. Berarti sisanya expense. Kalian bisa langsung Alt H FDSK, pilih yang blank, dan kalian paste. Jadi langsung kepilih semua expense-nya. Untuk kategori, nah kalau lu lihat kategorinya apa, ini biasa kita filter dulu ya, kita Gojek. Nah, kita Gojek, kita tahu ini pasti food. Oke, food platformnya Gojek. Nah, kalau kalian misalnya udah pernah masukin platformnya apa, kalian bisa klik alt bawah, pilih cari ininya, biar serupa semua ya. Bisa diidentifikasi serupa semua. Oke, karena kita pengen identifikasi semua, kita pilih yang blendnya aja. Dan karena kita nggak perlu identifikasi yang income, jadi kita langsung ke expense aja. Nah, kalau lu lihat ini gas, apakah gue udah ada untuk case? Jarang sih gue ngeluarin buat case karena gue nggak punya motor. Ini adalah charity. Sekarang kita ke Grab. Platformnya ini ada. Ini SPBU Pertamina aja kali ini kita buat baru ya. Karena nggak mungkin sih gue ngisi bensin di Shell atau apa, itu nggak mungkin banget. Gue yang banyak aja gitu. Yang ini BCA Light. Ini Yayasan Jantung. Jadi gue udah tiap bulan gue udah ketarik kredit card gue untuk charity. Jadi gue nggak usah susah-susah lagi lah nyari charity di luar itu. Dan juga udah terjamin gitu kan. Oke, sekarang ke Grab. Nah, enaknya di Grab itu dia udah ngasih tahu mana expense yang buat Gojek, maksudnya buat taksi, buat naik lu nge-Gojek atau buat makanan. Kalau lu lihat di sini ini food. Berarti food. Ini food dan lu juga bisa identifikasi sih dari ininya. Karena lu nggak mungkin banget kan. Gua sih nggak mungkin banget buat naik Gojek sebesar 50.000 ke atas ya, walaupun mungkin aja gitu. Tapi karena gue deket-deket jadi nggak mungkin, sedangkan yang ini untuk transport. Enggak, transport harus ada ya, transport. Di sini platformnya di Grab. Dan Grab. Ya, Grab. Kalian bisa copy semua masing-masing ini. Oke, kita udah identifikasi untuk yang Grab, sisanya Hakata isu Osha ini food. Ya ini sebenarnya balik lagi ya ke kalian ya, nggak bisa semuanya kalian identifikasi juga. Dan ini installment ya, ini pembayaran cicilan. Jadi kita masukinnya ke installment, yang ini ke loads. Ini gue beli baju di Brasco. Ini entertainment, ini buat video. Ini identis. Terus ini makanan lagi, food lagi sih. Ya gue banyak banget sebenernya buat ini KFC, Pondok Indah, Travelio. Oh ini gue ke hotel jalan-jalan sama keluarga. Sini gue juga bisa karena hotel gue di reimburse, gue bisa ngasih notes lebih dalam ya. Jadi gue tahu kalau misalnya expense gue ini di reimburse gitu. Nah, platformnya di mana? Ini restoran sih. Ini restoran. Nah, biasanya kalau gue restoran tapi nggak sering, maksudnya
banyak kan restoran, nggak mungkin gue identifikasi satu-satu gue bakal masukin ke platformnya restoran. Kalau misalnya ada platform restoran yang sering gue kunjungin, kayak contoh McDonald, gue sering banget makan di McDonald, gue bakal nulis McDonald. Jadi platform itu ditulis seberapa banyak lu transaksi di situ, kemungkinannya gitu kan. Kayak misalnya ini di Brasco kayaknya gue jarang ya. Di gue masukin cloud saja. Di Brasco apa sih? Kayaknya gue juga banyak sih jajan di Brasco. The Brasco itu kayak factory outlet sama kayak The Hills kalau kalian tahu gitu kan. Ini video gue hanya ada, berarti masukin itu aja. Ini ada Kimia Farma. Emang agak lama sih ini BCA. Terus ini hotel travel. Jarang sih ini karena emang murah banget aja di Bandung kemarin gue jalan-jalan. Oke, kita udah kategoriin semuanya. Untuk yang income ini nggak harus sih, tapi untuk melengkapi data kita aja. Nah udah nih, lu udah masukin semua transaksi lu ke sini. Oke, udah aman, udah ada. Nah untuk cara kedua, misalnya lu nggak punya catatan query kayak gue, lu bisa masukin aja manual sendiri tanggal berapa, misalnya 23 Oktober gitu kan, 22. Transaksi lu apa, nominal lu berapa, kategorinya ini expense, di mana kategorinya apa, lu belanjanya di mana. Yang ini udah rumus bakal otomatis, nggak perlu tambahin lagi. Oke, ini gua hapus saja. Setelah itu kita balik lagi ke sini dan update-nya tinggal klik refresh. Oh ya, sorry, kita harus ngetutup dulu dan refresh. Dia bakal otomatis dan kalian bisa lihat sendiri ini udah ada Oktober, transaksi gua sebanyak 2.636 expense-nya. Nah itulah cara gua nge-trace expense gua di Money Dashboard. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, langsung masukin aja di komentar, bisa langsung gua jawab, atau kalian bisa langsung ngechat gua lewat IG gua Jagat Abimanyu, JGD Manyu. Drop aja message kalian, nanti gue jawab kalau ada waktu. Oke, terima kasih buat nonton. See you on next tutorial. Bye.